ketika kita dilatih di sana, baru kita sadar tuh, oh ternyata kita yang boleh dikatakan hebat di usia kita, ternyata kita di sana tuh nggak ada apa-apanya gitu kan. Kita nggak ada apa-apanya, kita belajar dari nol, baik dari teknik, taktik. Ketika balik di Indonesia mungkin ada kadang-kadang kebablasan, misalnya hari latihan juga kita ada beberapa yang keluar. Nah ini yang tidak dibenarkan, makanya edukasi untuk menjadi seorang profesional sejati ini menjadi PR stakeholder kita gitu kan. Walaupun kita tidak bisa menyalahkan 100% pemain juga, karena ya saya juga ngalamin edukasi tentang itu nggak ada gitu kan. Karena yang saya alamin dulu waktu kecil ya bagaimana bermain bola dengan benar, dari sisi itunya doang, sisi eksternalnya nggak disentuh gitu kan. Setelah Fabregas ambil nih, itu metodologi dan filosofinya beda jauh dengan Lungo sebelumnya. Karena ketika Lungo pegang itu mereka berpikir gimana cara nggak kebobolan dulu nih. Nah begitu Fabregas ambil, mindsetnya berubah nih, bagaimana untuk scoring dulu. Jadi lebih agresif ketika Fabregas ambil gitu. Makanya ketika second window itu Christmas time, itu kan pemainnya di loan, terus ngambil ada berapa pemain untuk kebutuhan taktikalnya dari Fabregas, dan terbukti gitu kan. Mereka ya tipikal Spanyol gitulah, agresif, transisi, rebut bola, gimana scoring dulu. Ketika saya ngelatih, stresnya itu lebih berat daripada main. Ingat almarhum ibu lah, waktu ketika gue dihajar kanan kiri ketika balik dari Sampdoria, terus ketika isu narkoba segala, almarhum ibu cuman bilang, buktikan, tutup mulut mereka dengan prestasi. Mas, kalau mau ngegodain cewek pakai baju tali gimana, Mas? Kalau mau godain cewek pakai baju tali gimana? Nggak berani, saya takut istri saya. Kurniawan Dwi Julianto. Siap. Terima kasih sudah hadir di Segelas di Asumsi. Apa kabar Mas Kurus? Alhamdulillah baik, apa kabar Bang? Aduh, ini saya dulu pas kecil semua orang maunya jadi Kurniawan dulu. Kalau main bola ya. Oh gitu ya. Iya. Main bolanya sih. Yang lainnya enggak. Yang lainnya juga sih kayak seru soalnya. Mas Kurniawan ini legenda timnas Indonesia dan juga sekarang salah satu asisten pelatih di Como. Ini klub yang banyak diomongin, dimiliki oleh orang Indonesia, promosi ke Serie A. Dan di dalamnya selain di level pemilik ada dua, Mas ya. Ada dua staf kepelatihan di sana ya. Ya, satu saya, satu lagi Dani Suryadi, anak Bandung, temen lu juga ya. Teman kita juga, iya. Dia ada di analisis, analisis. Tim, kemudian ada juga tim medianya juga, ada berapa ya? 5 orang. 5 orang yang kerja di sana. Jadi seru sih. Nah, Mas Kurniawan ini kan sebenarnya ya kalau buat yang Gen Z mungkin nggak tahu Mas Kurus, tapi kalau buat generasi gua gitu kan, ceritanya Mas Kurus dulu pas di Sampdoria itu udah kayak ini sih, udah kayak cerita rakyat dulu. Diceritain dari satu orang ke orang lainnya dengan berbagai macam kisah yang menarik lah di sana. Gimana rasanya setelah sekian lama dari Italia terus berkarir lagi balik ke Italia? Dulu di Sampdoria di Genoa ya berarti ya? Genoa. Sekarang di Como. Ya nggak kebayang juga ya, karena memang dulu kan pengennya main di Eropa dan alhamdulillah kesampaian, salah satu pemain yang beruntung lah. Cuman kalau zaman dulu kan nggak seheboh sekarang yang sosmed atau mungkin agent segala macam lebih mudah. Jadi dulu memang saya benar-benar nggak tahu untuk arahnya setelah main di sini harus kemana. Jadi akhirnya pulang segala macam lah, dan ketika ada tawaran untuk ikut jadi coaching staff di sana, ya saya benar-benar nggak berpikir dua kali, saya iyain gitu kan. Dan ternyata ketika saya pertama datang ke Stadion Como, saya baru keinget dulu waktu Primavera kita pernah uji coba juga di tim itu, lawan tim itu di stadion. Jadi ngerasa, kuasa Allah lah gitu. Kembali lagi ke satu daerah asal pertama kali meniti karir sebagai pemain bola ya. Gitu. Saya kalau ngobrol-ngobrol dengan teman-teman seangkatannya Mas Kurus lah, dulu senior-senior kita juga, Kakak Yayen, Kakak Imran gitu kan. Pokoknya kalau udah ceritain soalnya namanya Kurniawan tuh di Itali seru aja ceritanya. Oh gitu ya. Zaman dulu seru aja ceritanya udah. Saya yakin sih banyak yang nggak bisa diceritain. Tapi yang bisa diceritain apa tuh Mas Kurus dulu pengalamannya pas masih muda banget dulu ya? Pas di Primavera tuh umur berapa tuh? 15-16. 15-16.
Ya. Jadi mau cerita apa, good side atau bad side? Dua-duanya yang mau diceritain aja gitu. Paling kan nanti saya bisa konfirmasi yang dulu cerita nama kayaknya apa ya. Enggak lah, kalau hal yang positifnya sih sebenarnya kita dulu waktu seleksi di mana, di Sawangan gitu kan, Om Danu tuh selalu bilang, wah kalian harus ke Italia ini harus persiapkan mental kalian, fisik segala macem lah. Dan kita sebagai anak kecil lah istilahnya waktu itu kan, wih gila kebayang ke Italia, bayangannya kan kota top segala macam. Ternyata first impression kita begitu datang, kita landing di Roma, terus ganti pesawat ke Genoa, dari Genoa itu naik masih 2 jam gitu kan. Ternyata kita tuh di kampung banget gitu kan. Dan bisa kebayang itu setahun di sana, zaman itu nggak ada handphone, berharap dari surat menyurat, dan ketika musim dingin itu hanya 77 kepala keluarga yang ada di situ. Jadi kebayang banget sepinya. Dan hal yang positifnya kita nggak mikirin itunya gitu kan. Kita itu datang ke sana untuk benar-benar ya gue harus dapat sesuatu dari sepak bola. Dan ketika kita dilatih di sana baru kita sadar tuh, oh ternyata kita yang boleh dikatakan hebat di usia kita, ternyata kita di sana tuh nggak ada apa-apanya gitu kan. Kita mulai nggak ada apa-apanya, kita belajar dari nol, baik dari teknik, taktik. Tapi yang hal yang paling benar-benar kita pelajari adalah bagaimana kita menjadi seorang profesional sejati. Itu sih yang jadi salah satu kunci keberhasilan saya dan juga teman-teman bisa eksis di dunia sepak bola Indonesia. Yang dimaksud dengan menjadi profesional sejati itu kayak gimana? Gaya hidupnya kah? Pola makannya kah? Gimana? Segala sesuatu nggak perlu diingetin gitu kan. Oh, okay. Jadi kesadaran dari kita sendiri. Sebagai contohnya kita hal kecil aja lah. Dalam latihan maupun pertandingan, sepatu bola itu senjata kita. Jadi kita yang harus bisa menentukan, kita datang ke tempat latihan, ke pertandingan, kita harus ngecek rumputnya. Oh rumput ini ternyata lembek sekian. Jadi kita harus nuker sendiri tuh pool sepatunya. Oh untuk rumput ini kita harus sesuaikan panjang poolnya sekian mili segala macam. Itu hal yang kecil. Kemudian jam istirahat kita nggak perlu diingetin. Terus makanan juga. Kita harus makan apa yang disediakan, bukan masalah rasa, tapi kebutuhan yang harus kita penuhi untuk latihan. Terus yang paling penting adalah winning mentality. Jadi kita benar-benar diajarkan untuk menjadi selalu yang terbaik di setiap sesi latihan. Gitu. Nah ya, itu kan kalau yang positifnya ya. Kalau yang agak nggak positif apa tuh Mas Kurus? Kebandelan. Kebayang sih umur 15, 16 di Eropa gitu kan, ya, gak ada keluarga sama orang tua. Ya, jadi intinya gini lah, di sana itu kan kita cowok semua gitu kan, dan salah satu hiburan ya dengan pacaran cinta monyet gitu kan. Jadi kalau ada beberapa pemain yang ya pacaran dengan anak-anak situ, tapi pakai hati gitu kan. Oh baper. Akhirnya berpengaruh ke permainan gitu kan. Jadi nggak boleh pakai hati ya kan. Makanya dulu kan kita bilangnya ya apa, kayak piala bergilir lah, habis sama ini pacaran sama ini gitu kan. Jadi jangan pakai hati, zaman itu. Gitu. Itu tidak, kalau pakai hati itu berarti tidak profesional sejati itu ya. Karena merusak performer kita, merusak kan. Mental ya. Mas Kurus, tadi menarik karena selama ini banyak yang bilang pemain Indonesia itu sebenarnya kalau dari segi skill itu nggak kalah amat lah, tapi yang sering kalau keluar tuh urusan mental. Tapi kalau tadi Mas Kurus juga bilang bahkan yang sekelasnya Kurniawan aja ke Italia belajar lagi dari nol. Jadi emang Indonesia memang masih harus ngejar ketertinggalan soal tactical dan lain sebagainya. Jadi saya coba cerita dengan apa yang saya alamin dan saya lihat ya, baik waktu jadi pemain maupun sekarang di Como. Jadi bukan mengada-ada atau ngarang-ngarang gitu, enggak. Jadi jujur ketika banyak misalnya katakanlah media ataupun netizen, wah ini layak untuk main di Eropa gitu kan. Saya tuh sebenarnya ya agak miris gitu kan. Artinya lu ngelihat dari sisi apanya gitu kan. Karena untuk permainan kita nggak bisa ngelihat pemain di per game atau per kompetisi gitu kan. Tapi bagaimana konsistensi pemain ini selama misalnya 1-2 tahun. Itu pertama. Yang kedua, level mainnya di mana gitu kan. Karena comparisonnya kan dengan tim-tim dari Eropa.
Kemudian belum lagi para pemain ini udah siap belum dengan mental dia, karena musuh dia kan bukan hanya latihan gitu kan, tapi bagaimana bisa memotivasi diri sendiri ketika dia nggak perform di latihan, gimana bangkitnya. Nah itu di sana sendiri gitu kan. Nah status kita di sana juga sebagai pemain asing. Nah saingan kita bukan nanggung-nanggung gitu kan. Seluruh pemain muda yang ada di dunia pengen main di Eropa. Belum lagi pemain lokalnya, belum pemain Uni Eropanya. Jadi ya menurut saya alangkah baiknya semudah mungkin belajarlah di sana gitu kan. Enggak yang ujuk-ujuk mentang-mentang pemain nasional terus oh ini layak untuk di Eropa. Enggak segampang itu juga gitu sih. Jadi kalau Mas Kurus ini kan striker ya? Striker kan, dan iya kayak tadi luar saya dalam. bilang, luar dalam ya, luar dalam lapangan maksudnya kan. Nah, biasanya pemain Indonesia kalau saya lihat, kalau sekarang tuh banyak yang posisinya di luar tuh ya kayak Asnawi misalnya, itu kan back ya, back kanan gitu. Arhan juga sebenarnya bukan pemain serang juga kan sebenarnya, kan dia apa sih dia? Pemain dia back, Arhan full back kiri juga kan sebenarnya kan. Nah kita nih sebenarnya pengen lihat sebenarnya ada striker Indonesia gitu yang main di luar lagi. Dulu kan Mas Kurus di Swiss ya, di Lucerne ya. Ya, dan kita tahu tuh yang di Swiss ada nama kota Lucerne tuh gara-gara Mas Kurniawan lah. Oh, indah ya? Nggak tahu juga sih, nggak pernah lihat. Nah ini menarik nih, indah katanya nih kan. Apa yang indah nih Mas Kurus? Pemandangan gunung saljunya kah atau apa yang Kurus yang indah di Lucerne? Ya? Wah iya kebersihannya. Terus. Tapi kalau kebersihan Singapura juga bersih sih Mas. Tapi kan Swiss zaman itu kan salah satu negara terbersih di dunia. Ya. Terus on time-nya gitu kan. Ya gitulah. Gue tadi sebenarnya nggak mau nanya soal ini. Dibelokin. Tapi lebih indah Italia sebenarnya. Lebih indah Italia deh. Nah, apa namanya? Mas Kurniawan tuh kan dua musim kalau nggak salah ya. Pas di Lucerne ya. 2 musim ya. Dan Mas Kurniawan gini, saya rasa gini ya. Ketika ada seorang atlet dengan skill hebat, jam terbang hebat juga, lalu agak badung dikit gitu kan, itu kan biasanya suka dimaafin ya. Namanya juga hebat, jago, biarin aja lah. Gitu. Nama Kurniawan tuh dengan kebadungan tuh menurut saya sih identik ya. Bahkan di era sebelum era medsos saja gitu ya, orang cuma lihat dari koran doang, orang tuh denger lah. Gitu. Mas berapa badung sih lo Mas? Aduh, kalau badung mah katam dulu ya. Enggak, beneran lah. Ya, saya gini, saya mengakui bandel lah dulu, memang bandel. Karena kebandelan saya, bagi saya waktu itu ya, mungkin memang salah lah. Itu adalah salah satu cara saya untuk refreshing saya. Karena saya tipikal yang bukan, saya udah biasa tinggal di asrama gitu kan, terus ngumpul sama pemain bola juga gitu kan. Jadi kayaknya muternya itu. Jadi saya banyak bersosialisasi dengan orang-orang di luar yang mungkin pergaulannya juga ya namanya anak muda pengen nyobain segala macam. Jadi tapi ketika latihan saya jadi oh iya fresh gitu kan. Walaupun itu salah lah. Ya kayak gitulah intinya, bandelnya udah ya gitu. Tapi kan memang kalau kita lihat bukan cuma atlet olahraga pada umumnya, tapi juga pemain bola itu kan sisi kebadungannya macam-macam lah gitu kan. Kita lihat pemain bola sekarang juga macam-macam gitu kan. Ya kemarin aja Man City habis juara gitu kan, wasted semua tuh. Jack Grealish mukanya udah merah-merah gitu, Rodri juga dan lain sebagainya. Cuman balik lagi tadi ke poin pertama Mas Kurus, soal di satu sisi bisa seneng-seneng, di satu sisi lain bisa jadi profesional. Nah itu batasnya di mana sih? Karena kalau kita lihat ya, apalagi kadang-kadang kan kita sering lupa bahwa pemain bola itu apalagi yang masih usia muda ya, 19, 20, 21 gitu. Itu kan masih kecil sebenarnya kan. Tapi kan kita lihat dia sebagai sosok yang di lapangan sangat-sangat jago gitu. Gimana sih perbedaannya? Jadi sebenarnya kalau knowledge atau edukasi tentang itu saya nggak begitu paham zaman itu ya. Jadi saya itu hanya copy paste dengan apa yang saya alamin ketika saya ikut tur dengan Sampdoria, ketika saya bermain di Lucerne, karena setiap habis pertandingan kita selalu ada ngumpul dengan para pemain untuk ke salah satu klub untuk menghabiskan malam, besoknya ini habis itu kerja lagi gitu. Jadi benar-benar untuk refreshing. Nah mungkin yang terjadi mungkin lah ya, banyak pemain yang nggak bisa membatasi itu. Jadi saatnya ya udah lu refreshing, hal yang wajar untuk benar-benar refresh diri lu. Tapi di saat waktunya kerja mereka
refreshing juga gitu kan. Nah ini yang nggak boleh gitu kan. Kan gitu. Kan gitu. Ya kan? Kan Anda mungkin sering ketemu siapa di mana gitu kan. Ya teman-teman Mas Kurus juga sih. Iya bener juga. Jadi waktunya nyantai gitu kan, waktunya kerja gitu ya. Makanya dulu karena saya habis dari Primavera terus ikut terus Sampdoria terus bermain di Swiss, mereka melakukan hal itu gitu kan. Ketika habis pertandingan besok off, ya udah malam oke, kita jalan sama-sama gitu kan. Ya saya nganggapnya oh ternyata begini hal yang wajar gitu kan. Nah, tapi ketika balik di Indonesia mungkin ada kadang-kadang kebablasan, misalnya hari latihan juga kita ada beberapa yang keluar. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Makanya edukasi untuk menjadi seorang profesional sejati ini menjadi PR stakeholder kita gitu kan. Walaupun kita tidak bisa menyalahkan 100% pemain juga, karena ya saya juga ngalamin edukasi tentang itu nggak ada gitu kan. Karena yang saya alamin dulu waktu kecil ya bagaimana bermain bola dengan benar, dari sisi itunya doang, sisi eksternalnya nggak disentuh gitu kan. Itu sih. Saya mau ngomongin soal Como sekarang Mas Kurus. Okay. Como ini kan ya kita sih taunya nih dulu rumahnya George Clooney gitu di situ kan, di pinggir danau. Katanya danau bagus banget kan? Bagus banget kan gitu. Buat honeymoon. Kedua, ketiga, keempat boleh. Iya. Kebayang sih Kurniawan di situ ya. Nah, ini klub kan sebenarnya ketika dibeli sama keluarga Hartono ini kan divisi di Serie D ya? Serie D. Sekarang promosi ke Serie A. Ini kota gede nggak sih sebenarnya? Dan kira-kira fanatisme bolanya tuh kayak gimana di sana? Kalau kotanya itu nggak terlalu gede, tapi memang kota tujuan wisata ya. Kalau fanatisme ininya memang luar biasa. Cuman memang nggak segede mungkin AC Milan atau Inter Milan, karena penduduknya juga kecil kan. Karena Como kotanya cuman segitu, terus di sebelah-sebelah Komonya itu udah ada klub-klub bola lain kayak Lecco itu kan bersebelahan yang menjadi derby, terus ada Varese segala macam. Jadi kepecah gitu kan. Tapi kemarin waktu mau promosi itu juga stadion full lah, walaupun kapasitasnya nggak dipenuhin gitu kan. Nah ya kenapa Como menjadi sangat menarik, karena memang ini klub yang dulunya juga menghasilkan banyak pemain top juga kayak Zambrota dari itu, saya lihat pertama kali itu kan ya. Pietro Vercowood, ada Invernizzi, terus apa ya, Tardelli kalau nggak salah pernah main di situ juga gitu. Itu Vercowood dulu main di Sampdoria kan? Masih sempat ketemu nggak Mas waktu itu? Sempat ketemu tuh ya? Ya, Vercowood, Lombardo. Terus Giovanni Invernizzi, dulu rumit saya waktu Sampdoria, itu dari Como juga. Kemarin juga kita komunikasi, dia sekarang jadi youth technical directornya untuk development di Sampdoria. Terus Mas Kurus dan juga nih teman kita si Dani itu kan di sana kan staf pelatihan gitu ya. Sebagai orang Indonesia, orang Asia gitu ya, terlepas dari itu nationality sama dengan owner kebetulan gitu. Tapi ngelatih orang-orang Italia itu gimana? Mereka ada memandang tidak setara kah? Atau semua fine-fine aja karena at the end of the day itu soal bola juga gitu? Mungkin awal kedatangan kita mereka agak underestimate juga lah ya. Ini siapa sih gitu kan. Cuman kita percaya diri juga karena satu, kita juga punya lisensi kepelatihan, kita punya ya kapasitas, punya pengalaman juga melatih. Dan ketika diberikan tugas untuk melatih, ya fine aja, mereka hanya bisa menerima juga. Terus ya mungkin karena mentality para pemain juga sangat bagus ya, jadi mereka respect lah dengan siapapun itu yang melatih mereka gitu. Bahasa Italia lo tuh kan berarti gue asumsikan lancar ya Mas ya? Gosi. Mas kalau mau ngegodain cewek pakai bahasa Italia gimana Mas? Kalau mau godain cewek pakai bahasa Italia gimana? Nggak berani, saya takut istri saya. Kalau nggak kasih tau sama saya Mas, biar bisa saya pakai nanti kalau saya ke Como. Aduh. Tapi kalau orang Indonesia datang ke Como, waduh, udah di ini ya. Menyala bangku. Emang api gitu ya. Target Como apa sih Mas? Di Serie A ya tentu saja bertahan lah pasti. Cuman kira-kira seberapa jauh langkahnya? Kayaknya pengen, mereka yang saya dengar pengen main di
Europa. Wih, keren. Europa League lah. Europa League ya. Iya, jadi mungkin Tinggi banyak itu, kejutan. tinggi itu cita-citanya tuh. Oh, harus dong. Ya. Harus ya. Kan pengen ngerasain juga kan. Mas Kurniawan dulu pada waktu main ya, itu pemain yang tadi kan udah dibilang soal gaya hidup, soal bagi waktu. Tapi lu pemain yang jaga makan dan jaga minuman gak sih dulu pas main? Waktu main. Waktu main. Waktu di sana di sini. Beda ya? Enggak. Alhamdulillah sampai sekarang jaga makanan banget enggak. Tapi saya selalu disiplin untuk masalah makan dan istirahat. Istirahat kan. ya. Saya breakfast jam segini, lunch jam segini, dinner itu saya nggak boleh miss lah. Walaupun kadang-kadang makannya, apalagi kalau udah pensiun kan, kadang-kadang wah pengen ini gitu kan. Cuman waktu masih aktif, saya benar-benar lumayan mengejaga lah. Walaupun kadang masih cheating lah, masih makan di luar yang nggak bagus untuk atlet gitu. Culture bola Italia Mas ya. Kalau Mas Kurus kan udah malang melintang di Eropa lah, udah sempet ngelihat bandingin gitu. Apa sih kalau ada satu culture bola Italia yang beda dengan culture bola di negara Eropa lain, Inggris atau Spanyol atau Jerman gitu? Kalau di Italia ini apa ya? Saya ngelihatnya ya, itu mereka benar-benar fokus ya, tipikal serius lah, baik untuk segala hal lah, untuk coaching staff, pemain, bahkan yang event yang kerja kitman segala macam lah, itu benar-benar yang ya fokus dengan apa yang mereka kerjakan, ya, tipikal serius lah orang-orang Italia itu. Dan metode kepelatihannya pun beda gitu kan, karena saya kan sempat ke Garuda Select berapa itu 2-3 bulan ngikutin metode kepelatihan yang diajarkan Dennis Wise, Dick Walker, dengan yang Italia itu beda gitu kan. Cuman kembali lagi bahwa metode kepelatihan ini kan beragam ya. Jadi barometernya ketika Italia juara Piala Eropa ya nggak bisa disalahkan juga gitu kan. Ya banyak yang bilang kan kalau sepak bola Italia itu kan lebih taktikal ya. Iya, betul. Lebih taktikal. Apa tuh nama sekolah kepelatihannya tuh Mas di sana? Coverciano itu kan tuh katanya semua lulusan Coverciano itu ya ibaratnya udah jadi akademisi sepak Iya, bola. taktikal. Gitu, beda taktikal banget. Saya yakin Mas Kurus pasti pernah dengar orang yang ngomong bola Italia bosan nontonnya gitu ya. Ya kan? betul. Tapi kan ya betul bosan. Saya merasakan gitu kan. Okay. Karena setelah Fabregas ambil nih, itu metodologi dan filosofinya beda jauh dengan Lungo sebelumnya. Iya, oke. Karena ketika Lungo pegang itu mereka berpikir gimana cara nggak kebobolan dulu nih. Nah begitu Fabregas ambil, mindsetnya berubah nih, bagaimana untuk scoring dulu. Jadi lebih agresif ketika Fabregas ambil gitu. Makanya ketika second window itu Christmas time, itu kan pemainnya di loan, terus ngambil ada berapa pemain untuk kebutuhan taktikalnya dari Fabregas, dan terbukti gitu kan. Mereka ya tipikal Spanyol gitu lah, agresif, transisi, rebut bola, gimana scoring dulu gitu sih. Satu pendapat netizen Mas yang sering ada perdebatan lah soal kan biasanya kalau penonton bola itu kan lebih sok tahu dari yang latih biasanya gitu ya. Bilang bahwa sebenarnya pelatih itu kalau lagi tanding itu nggak penting-penting amat. Semuanya tergantung pemainnya. Karena pada terketawa kan kalau yang benar-benar profesional pasti ketawa gitu. Mungkin Mas Kurus bisa membantu meluruskan kenapa tactical formasi dan instruksi itu penting di lapangan, karena nggak semuanya tergantung sama pemain di lapangan. Iya, karena visual pelatih itu kan lebih luas. Pertama di luar lapangan, apalagi dibantu dengan sekarang kan banyak analisis yang lihat dari atas terus bisa connect ke bench gitu kan. Pandangannya lebih luas karena pelatih itu kalau mungkin kacamata kita sebagai penonton dengan pelatih itu beda gitu kan. Pasti. Karena bahkan sebagai pemain pun saya ngerasa beda dengan waktu pelatih, karena kita ngeliat ketika kita attack, ini sebagai contoh lah, ketika kita serang, kita tidak hanya mengawasi nyerang, tapi kita juga harus sudah mempersiapkan bagaimana kalau gagal, ini siapa yang ngambil, yang cover, sampai di lini belakangnya kita awasin. Jadi kita benar-benar pandangannya itu luas seluruh lapangan, tidak hanya di satu titik saat penyerangan. Itu sebagai contohnya gitu. Jadi penting banget. Penting banget ya. Penting jadi banget. Netizen gak usah tahu gitu Mas. Kursus pelatih lah. Baru bisa merasakan kan. Baru bisa merasakan. Nggak gampang itu. Jadi ketika saya ngelatih, stresnya itu lebih berat daripada main. Karena kalau main mungkin kita tingkat pressure-nya sehari 2 hari sebelum pertandingan, habis itu let's say kita gagal,
stresnya 1 hari 2 hari setelah pertandingan. Cuman kalau pelatih kan kita harus mempersiapkan weekly program, harus mempersiapkan taktikal menghadapi tim lawan, terus belum lagi bagaimana kondisi pemain. Jadi stresnya tuh tiap hari. Gitu. Lo sebagai pelatih tuh sempat ngerasain gini gak sih kayak, ini kok pemain nggak ngerti sih gue bilang apa gitu. Gue arahin gini kok nggak dibikin sih. Nih kalau ini Mas ya, kalau dulu saya pernah wawancara itu seorang akademisi yang jadi politisi. Jadi dia dulu pengamat terus jadi politisi. Dia bilang ketika dia jadi pengamat, dia merasa politisi ini kok nggak ngerti apa-apa gitu kan. Akhirnya dia menjadi politisi. Setelah dia jadi politisi, dilihat pengamat nggak ngerti apa-apa kata dia gitu kan. Nah, lu sebagai pemain dan pelatih, lu sebagai pelatih merasa gitu nggak sih? Pemain kok nggak ngerti sih gue bilang apa gitu? Pernah nggak gitu? Ada juga lah. Ada juga ya? Ada ya. Tapi kembali lagi kan kita ngelatih kan tidak hanya satu pemain gitu kan. Jadi satu tim kan ada 20 sekian pemain. Kan bisa kebaca itu. Kalau misalnya yang tidak mengerti apa yang kita inginkan lebih dari setengah, artinya kan ada masalah dengan kita secara penyampaian atau mungkin taktikalnya sangat rumit. Tapi kalau hanya 1 atau 2 pemain berarti PR-nya ada di pemain itu gitu kan. Kadang-kadang makanya melatih tim itu nggak segampang kita. Gue mau ini harus jadi, nggak bisa juga gitu kan, karena kemampuan otak pemain juga beda-beda gitu kan. Ketika 1 pemain 2 pemain nggak bisa nyambung, ya kita coba bicara lagi. Tapi kalau ternyata enggak, berarti kan kemampuan taktikalnya atau kemampuan teknik dasarnya belum sampai di level itu gitu kan. Jadi menjadi evaluasi juga. Jadi melatih itu bukan ya segampang ya udah kumpulin pemain kita ngelatih gitu, enggak gitu. Enggak kayak main football manager lah, orang kan mikirnya iya, enggak lah, klik semua kan. Ya, dan kita tuh sebagai penonton Mas, kita suka merasa kan pemain yang kalau kita nontonnya cuma di TV apalagi ya, itu kan kita anggap sebagai karakter ya. Bukan sebagai orang beneran gitu kan, karakter gitu. Kita sering lupa bahwa gimana pun pemain di lapangan tuh juga manusia yang urusannya bukan cuma apa yang ada di lapangan doang, kayak hidupnya gimana, keluarganya gimana, cuacanya gimana gitu. Saya dulu kebayang tuh pas dulu kan Angel Di Maria tuh pernah main di MU ya, di klub-klub kesukaan saya gitu. Cuma semusim. Awal mainnya bagus, terus jelek mainnya. Gara-gara rumahnya kemalingan. Rumahnya kemalingan, artinya diambil. Mungkin juga cuacanya dingin begitu masuk winter gitu. Nah, ini kan hal-hal yang sebenarnya non teknis kan. Dia jago mungkin sebagian orang itu nggak tahu kan. Bahwa pemain bola tuh apa ya, pergolakan dalam hidupnya itu banyak banget gitu Mas Guru sih. Iya, itulah makanya sebenarnya apa namanya, sebagai pelatih itu semua orang tuh bisa ngelatih, percayalah, dengan belajar. Tapi untuk kontrol sebuah tim itu nggak gampang karena permasalahan orang tuh beda-beda. Sebagai contoh, waktu saya melatih di Sabah, ketika itu kita nggak gajian karena COVID segala macam itu kan, nggak gajian hampir 3 bulan, dan dituntut untuk bertanding untuk menghindari degradasi. Itu kan pusingnya minta ampun. Bagaimana pemain cicilannya segala macam. Sampai akhirnya saya lepas juga. Kalian kalau memang nggak siap untuk berlatih, bertanding nggak apa-apa. Itu hak kalian. Silakan di rumah, nggak masalah. Saya pengen tahu bagaimana reaksi mereka. Ternyata mereka menganggap nggak bisa, bola ini passionnya. Akhirnya ya ketemu lagi solusinya. Dan itu sebenarnya salah satu tugas pelatih itu bagaimana meredam permasalahan yang ada di pemain. Bagaimana meredam ego para pemain. Itu nggak gampang. Itu butuh jam terbang pengalaman. Gitu. Kalau cuma melatih mah kita belajar di mana aja, bikin training program jalan. Cuman kan nggak itu. Ya, kita dealing sama manusia juga nih Mas. Yang punya emosi, punya psikologi dan lain sebagainya. Dan satu hal lagi, kita harus coba selalu memberitahu ke pemain bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua hati pemain gitu kan. Karena pasti ya lah dari 23, 24 pemain itu ada yang kecewa karena mungkin nggak dimainin. Cuman sebisa mungkin kita memberikan pengertian ke pemain bahwa kita akan maksimal tetap memberikan yang terbaik untuk kalian. Jadi kalian sendiri yang menentukan. Kalau kalian berjuang, ya ada di posisi itu pastinya gitu. Mas Kurniawan, karena lo pernah sebagai pemain ya menjadi superstar gitu ya. Gimana sih cara dealing dengan superstardom gitu, dengan kebintangan, dengan menjadi selebriti dengan sendirinya? Karena kan lagi-lagi nih soal mental ya, soal mental gitu. Banyak mungkin yang tiba-tiba terkenal terus kaget gitu ya. Banyak yang mungkin akhirnya lupa fokusnya apa gitu. Gimana sih cara lo dealing dengan menjadi seleb gitu? Dan apa mungkin yang advice and tips lo? Sebenarnya kalau gue sih nggak pernah merasa itu ya. Mungkin gini ya, zaman gue dulu
masih muda itu sosmed nggak belum ada. Terus yang kita tuh nggak merasa diri kita sebagai bintang, nggak merasa kalau kita diomongin di luar. Ya taunya kita cuma main bola. Mungkin itu membantu kita waktu itu. Tapi juga nggak tahu juga kalau seandainya gue hidup di zaman sekarang dengan era yang serba digital, belum tentu kuat juga. Tapi gue gak percaya mas, kayak zaman dulu zaman lo main, lo kemanapun Kurniawan masih gitu kan? Enggak, lo mau ke meja sebelah Kurniawan, meja sebelah lagi Kurniawan lagi pasti kan? Makanya karena gue merasa nggak pernah merasa sebagai pemain top atau pemain bintang, makanya gue apa adanya gue gitu kan. Banyak teman-teman, wah jangan kesana ntar banyak wartawan, segala macam. Cuman gue ya udah jadi diri gue sendiri aja. Terus ya gue pernah ngalamin lah jatuh bangun bahkan terjerembab, terperosok segala macem lah. Cuman gue ya ingat almarhum ibu lah. Waktu ketika gue dihajar kanan kiri ketika balik dari Sampdoria, terus ketika isu narkoba segala macam. Almarhum ibu cuman bilang, buktikan, tutup mulut mereka dengan prestasi itu aja. Kalau kita berprestasi, akhirnya gue bisa juara di PSM, dipanggil tim nasional lagi, jadi diem gitu. Iya itu sih 2000 berapa itu? 2004 WFF itu ya? Tiger itu kan? Yang lo comeback itu 2004 itu kan? 2004 itu kan? Itu kan tapi udah hijrah itu. Udah hijrah itu. Udah lempeng ya. Tapi kayak misalnya sekarang nih mas, di era medsos gitu kan, walaupun lo nggak pernah ngalamin sebagai pemain, tapi sekarang orang banyak bilang, udah kalau pemain bola tuh apalagi yang di level timnas ya, itu nggak usah lah terlalu banyak di media sosial. Gue setuju tuh. Oh lo setuju mas? Setuju banget. Gitu. Karena bohong lah kalau gini, mulut mungkin bisa bilang, enggak gue nggak akan keganggu, tapi bohong lah. Namanya manusia, hati kita kalau itu pastilah ada kepikiran segala macam. Dan makanya waktu di Como Primavera U17 segala macam, gue cek media sosial mereka tuh nggak pernah posting apa-apa. 0 postingannya. Dan gue tanya, kenapa lu nggak pernah posting? Dia bilang, gue nggak mau fokus gue ke distract dengan hal-hal yang nggak penting gitu kan. Gue mulai main bola berkompetisi dari umur 8, gue baru dapat kontrak profesional nanti umur 19. Jadi sekian tahun ini gue nggak mau sia-sia gitu. Itu pun masih 50-50, belum tentu di kontrak profesional gitu kan. Jadi mindset ini di sana udah ada gitu kan. Dan saya sih berharapnya ya nggak apa-apa sosial media, tapi ya gitulah, apalagi kalau sampai ngeladenin segala macam itu ngapain sih, kenal juga kagak gitu kan. Tapi di sisi lain ada yang bilang, iya namanya juga kan karir pemain bola pendek mas, jadi selama bisa dioptimalkan, dimaksimalkan buat salah satu yang tujuannya komersial, nggak apa-apa dong gitu. Ada yang ngomong gitu juga kan? Ya itu kembali ke mana, ke individu masing-masing. Kan gue pernah bilang juga, lu akan jadi ikan besar di kolam kecil atau mulai hidup lu dari jadi ikan kecil di kolam yang besar gitu kan. Jadi mindset itu, kalau lu pengen jadi benar-benar jadi pemain bola, ya push level lu ke atas dong. Caranya gimana? Ya keluar dari zona nyaman. Kalau udah kayak gitu kan, ya udah gue udah terkenal, udah gitu. Udah merasa cukup ya? Iya. Padahal belum jadi apa-apa juga gitu. Makanya bisa membedakan mana profesional sejati, mana hobi yang dibayar kan itu kan. Oh itu beda tuh ya? Oh ini bagus beda nih. dong. Mana profesional sejati, mana hobi yang dibayar. Iya. Oke. Kan Bedanya gitu apa kan? mas? Kalau hobi yang dibayar, ya udah, gue main bola, gue bayar sebisa mungkin dapat duit dengan ya segala macam. Profesional sejati bagaimana memanage diri dia untuk selalu perform. Bahkan katakanlah mereka kan kontraknya bukan ratusan juta, miliaran. Jadi apa yang menjadi kekurangan lu, bagaimana untuk meningkatkan kemampuan lu bisa hire misalnya personal trainer untuk segala hal gitu kan. Atau ahli gizi untuk mengatur makanan lu. Itu kan untuk diri lu sendiri gitu kan. Dan itu investasi untuk masa depan lu, di passion lu gitu. Mas, gue mau ngomongin soal timnas Indonesia sekarang nih ya. Gue gak mau terjebak dalam perdebatan soal pemain diaspora atau pemain yang memang ada di Indonesia. Menurut gue itu perdebatan yang lain ya. Yang gue mau nanya adalah gini, kenapa kita nggak bisa, apa masalahnya sehingga kita tidak bisa menghasilkan pemain dengan level seperti yang ada di Eropa sana? Gue nggak ngomongin yang benar-benar top tier mas ya. Kita ngomongin ya level kayak pemain yang kita naturalisasi lah gitu. Kenapa kita nggak bisa ngasilin yang kayak gitu mas? Kalau boleh jujur ya, setelah gue melihat di sana gitu kan, jadi
salah satu menjadi PR penting ya sistem di kitanya gitu kan. Hal yang paling utama itu pemain kita tuh butuh kompetisi yang reguler. Baik mulai dari apa namanya grassroots sampai ke youth level gitu kan. Karena dengan kompetisi yang reguler, jam terbang pemain akan terasa bagus untuk pemain, bagus untuk pelatih juga untuk belajar menganalisa pertandingan segala macam. Karena katakanlah Italia atau bahkan Jepang segala macam dengan sistem yang benar pun masih belum tentu menjadi superior juga gitu kan. Jadi kalau kita berekspektasi tinggi tapi prosesnya nggak kita jalani dengan benar ya akan susah menurut gua kayak gitu. Mas, dari semua posisi ya di lapangan, jenis pemain apa sih yang Indonesia paling kurang sebenarnya menurut Mas Kurniawan? Yang paling kurang pemain yang memahami individual, unit dan grup taktikal menurut gua. Gimana tuh Mas? Ini yang apakah yang dibilang dengan football IQ gitu atau gimana? Iya. Oh iya. Smart player itu memahami apa itu individual tactical, unit dan grup tactical, dan ini ya nggak bisa disalahin 100% ke para pemain gitu kan, karena memang mungkin dalam proses mereka untuk menjadi pemain nggak diajarkan untuk itu. Jadi metodologi itu harus diajarkan sedini mungkin gitu kan, karena let's say individual tactical masalah defense lah. Jadi yang saya lihat di sana itu benar-benar detail posisi kaki, terus nunduknya seberapa, kalau sekian kecepatan lu jadi seperti apa, detail-detailnya. Katakanlah misalnya wall pass mungkin kita menganggapnya passing dikasih lagi itu udah cukup, tapi ternyata ada terusannya. Harusnya kalau wall pass tuh bolanya harus diagonal. Kenapa? Karena pemain yang habis passing itu sprintnya lebih kencang, kalau cuman ke depan bisa nyangkut. Nah, kenapa diagonal? Ketika hilang bola, kita udah siap dua pemain untuk cover saat itu. Hal seperti itu yang menurut gua kurang di kita. Itu padahal fundamental ya? Fundamental banget. Nah, tapi kalau kita matang di fundamental kan kedepannya lebih. Iya. Gitu. Jadi maksudnya bahkan masalah itu ya ada di level yang paling mendasar sebenarnya berarti. Iya. Balik lagi soal pembinaan, berarti pendidikan berarti kan? Iya. Jadi ya pembinaan usia muda itu ya menurut gua harus bener. Karena kita tahu memori otak pemain muda atau apalagi grassroots level itu masih kosong. Ketika kita mengajarkan sesuatu yang nggak benar ya permanen tuh salahnya. Jadi ya pekerjaan rumah juga buat kita gitu kan. Memang nggak gampang dan tentu perlu biaya mahal untuk benar-benar yang serius di grassroots, di youth level. Tapi kan ini investasi untuk masa depan sepak bola kita gitu kan. Nggak bisa ujuk-ujuk kita mau prestasi yang di atas, kita lupain jalurnya, prosesnya. Gitu. Ketika lo sebagai pemain, lo tuh ada nggak sih pemain lain gitu, pemain luar gitu ya misalnya, atau pemain dalam negeri juga lah, yang lo jadikan sebagai role model atau contoh kayak gue pengen mainnya kayak gini atau enggak? Atau ada? Siapa Mas? Gue almarhum Ricky Yaakob sama Van Basten. Van Basten ya. Striker karena ya gue ngerasa gue bukan tipikal pemain yang bisa banyak nahan bola, gue bukan tipikal yang bisa dribbling kayak Budi Sudarsono, enggak, cuman ya secepat mungkin untuk finishing. Makanya gue suka Ricky Yaakob, suka Van Basten, bagaimana dia mencari ruangan untuk mendapatkan posisi untuk syuting, gitu-gitulah. Kalau sekarang ada nggak pemain favorit tuh? Pemain Indonesia mau luar, yang suka? Sekarang gue suka siapa ya? Striker belum ada sih. Belum ada. Yang ngarahin. Belum ada yang ngarahin. Yang dulu-dulu ya. Gitu. Yang benar-benar wah gue ini banget. Mas, tapi biasanya kalau gue ngomong sama beberapa orang yang ada di bola ya, itu mereka sebenarnya nggak nonton bola. Lo nonton bola nggak sih? Enggak nonton bola kan? Karena emang kerjaannya udah bola, hidupnya bola, pasti malas nonton bola kan? Kalau bukan karena pekerjaan misalnya kan, gue jarang nonton bola. Ya gue kebayang sih kalau orang kerjanya orang kerjanya jadi akuntan gitu ya, atau kerjanya jadi engineer ya malas ngapain nonton yang sesuatu berhubungan sama engineering gitu, karena itu kerjaannya mereka gitu ya. Sebenarnya kalau gue bukan malas, tapi
nggak begitu tertarik gitu kan. Nggak gitu tertarik ya. Kecuali kalau misalnya nonton rame-rame buat ayo Buat senang-senangan aja ya, kalau gitu yang ya. bela-belain begadang, Enggak ya. Itu lo nggak ada tim favorit juga gitu? Klub Tim? favorit? Iya. Gue suka AC Milan, Milan. sama suka tim lu juga mungkin MU. MU ya. Oh, iya. Lu lagi bapuk. Yang penting akhir musim angkat piala lah, oke lah kalau soal itu lah. Mas, terus gini, lo lihat timnas kita sekarang gimana ngelihatnya? Karena ya dengan aja pemain-pemain baru, juga antusiasme publik kan balik lagi ya. Sebenarnya memang kalau kita lihat dulu 2007 Piala Asia, habis Piala Asia tinggi banget kita animo. 2010 juga AFF waktu itu ya yang kita kalah di final tuh juga tinggi banget gitu. Terus kan lama nih kita sempet ya Pati Suri sempet, gitu ya B aja sempet. Sekarang kan lagi gila-gila ya lagi nih. Lo mandang timnas kita sekarang gimana sih? Ya jujur progresnya makin meningkat, terbukti dengan peringkatnya makin membaik gitu kan. Terus para pemain juga banyak sudah menyadari arti profesional itu, dan impact dari pemain naturalisasi mungkin membawa ke kehidupan para pemain juga gitu kan, menjadikan contoh gitu kan. Cuman bagi saya jangan juga dilupakan regenerasi ke bawahnya juga gitu kan. Artinya ini kan timnas ini kan ya makin tahun orangnya juga harus berbeda gitu kan. Mereka makin umurnya bertambah, jadi jangan sampai putus. Ya udah generasi ini terus kita elu-elukan tapi ternyata ke bawahnya nggak ada. Jadi saya nggak mau akhirnya terputus juga. Dan ini ya saya berharap ya mungkin pasti mereka dari PSSI sudah memikirkan hal itulah untuk konsistensi ini terus berlanjut gitu sih. Nah, lo sebagai striker siapa sih pemain favorit lo, bukan favorit ya, yang paling enak lo main bareng gitu sepanjang karir lo? Widodo. Widodo ya. Itu menurut gua striker terbaik lah. Komplit, punya skill, terus gampang diajak kerjasama, chemistry-nya selalu dapat. Widodo ya. Ya. Ini dua striker legendaris ini memang sih. Dan kalau gue lihat tadi kita sempat singgung soal 2004 itu ya. Ya comeback ke Kurniawan di Julianto itu menang 4-1 ya lah Malaysia kalau 4-1. 4-1 menangnya di Malaysia itu kan. Di Malaysia, di sini kita kalah 2-1. Di sini kita kalah 2-1. Itu kan sebelum era sekarang ya. Kan kita jarang yang punya feel good story soal Indonesia ya, soal timnas gitu. Dan menurut gue 2004 pelatihnya Peter Witt ya kalau saya. Peter Witt kan. Nah, itu menurut gue sih penampilan timnas terbaik yang pernah gue nonton ya. Paling seru gitu gue lihat. Iya. Ya, dan harusnya juara kalau nggak, itu Boas cedera kalau nggak salah ya. Pas final tuh kan finalnya Boas nggak main kalau nggak salah. nggak main, iya gue main di sayap. Dihajar Bayhaki Kaiser kalau nggak salah tuh kan. Gue main di sayap. Iya kan, bener lo main di sayap gitu. Nah, lo tuh ketika lo tuh bisa dibilang tuh sebagai partai comeback lo sebagai pemain lah, dan ke timnas dapat feel good story gitu. Apa sih yang ada dalam kepala lo ketika setelah semua yang lo lalui gitu ya, naik turun, lo tiba-tiba berada di posisi yang kinclong waktu itu, kinclong lagi gitu. Jadi sebenarnya itu menarik juga itu 2024 karena waktu Piala Asia 2000 itu gue sempat diwawancara, gue sempat bilang udah lupakan kami yang senior gitu kan. Ini pas mau Piala Asia nih. Piala Asia waktu habis Piala Asia di Lebanon gitu lupakan kami yang senior, tolong konsentrasi, fokus dengan pembinaan. Nah, mungkin 10 atau 15 tahun ke depan akan jadi gitu kan. Dan ternyata 2024 itu 2004 itu waktu Peter Witt dan Coach Fahri asisten itu, kalau nggak salah saya ditelepon Coach Fahri itu. Pak Fahri bilang, kamu benar nggak mau tim nasional lagi? Wah, kata siapa? Ini orang PSSI kalau nggak salah apa? Katanya nggak mau. Oh nggak, salah persepsi gitu kan. Nggak, ini soalnya Peter Witt nanyain dulu pemain Indonesia yang dia waktu di Thailand kan, yang sering ini siapa gitu kan, striker. Jadi saya dipanggil gara-gara itu. Jadi gara-gara Peter Witt mungkin dulu waktu dia nanganin Thailand kan selalu ya Gati Asok lawan Kurniawan gitu kan. Akhirnya dipanggil. Cuman waktu itu memang Ilham lagi top-topnya gitu kan. Jadi saya selalu super sub ya kalau nggak salah waktu itu. Benar. Iya, ngegolin, habis main ngegolin, main bentar ngegolin. Dan waktu
semifinal pertama di Jakarta itu Ilham kena kartu. Jadi saya main, saya ngegolin. Nah, waktu semifinal kedua saya dipanggil berdua sama Ilham tuh sama Peter Wade. Dia bingung, dia bilang, "Ini saya bingung nih milih kamu, dua-duanya bisa ngegolin," gitu kan. Jadi gimana? Saya bilang nggak apa-apa, yang biasa main kan Ilham. Saya nanti kedua nggak masalah bagi saya. "Oh, kamu nggak apa-apa," kata Peter Wade. Nggak apa-apa, aman." Oh ya udah, jadi lega lah dia. Nah, waktu kita ketinggalan 1-0, dipanggil saya sama Peter Wade itu. "Kurniawan, kamu masuk, saya cuman pengen kamu golin." "Oh siap." Udah, akhirnya ngegolin. Dan bisa comeback 4-1. 4-1, iya. Itu keren banget sih. Dan Peter Wade itu jarang diomongin nih. Maksudnya saya kemarin sempat iseng-iseng ngobrol sama beberapa fans bola juga. Siapa pelatih Indonesia yang paling berkesan selama 20-30 tahun terakhir gitu. Terus cuman saya doang yang nyebut Peter Wade. Gitu kan, yang lainnya nyebut Alfred Riedel, gitu, Ivan Kolev gitu kan, nama-nama yang top juga. Tapi buat saya Peter Wade itu good story banget gitu waktu itu ya. Dan Peter Wade itu kan sebagai pemain juga sukses banget ya kan. Ya, ini Aston Villa baru balik lagi ke Champions League. Pas mereka juara yang bikin gol di finalnya Peter Wade tuh soalnya kan. Nah, pelatih Inggris itu kan jarang ya Mas Kurus di Indonesia ya? Iya. Jarang ya. Beda gak sih Peter Wade sebagai pelatih dengan pelatih-pelatih lainnya? Jadi beda banget karena saya pernah ngalamin, Kolev juga pernah, terus Peter Wade. Jadi kalau Peter Wade ini menurut saya lebih motivator ya. Dia bisa meng-create suasana di dalam locker room, terus suasana dengan pemain ini punya rasa lapar gitu kan. Karena kalau materi latihannya ya menurut saya hal yang wajar-wajar aja gitu, nggak terlalu yang taktikal juga enggak gitu kan. Tapi ketika dia memberikan motivasi sebelum pertandingan, terus menjelang pertandingan itu luar biasa menurut saya. Jadi pemain itu benar-benar yang, wah, gue lapar nih, gue harus makan nih, gitu sih. Karena kan kalau Inggris tuh beda nih antara coach sama manajer kan. Yeah. Ya, kan kalau manajer itu ya kayak Peter Wade mungkin, atau bahkan kayak Sir Alex Ferguson gitu misalnya. Orang juga taunya dia bukan sebagai taktisi, tapi sebagai ahli motivasi manajer kan, Brian Clough gitu. Dan lain sebagainya. Itu beneran secara psikologis tuh di ruang ganti apa yang dikatakan pelatih itu sengaruh itu Mas? Banget ya. Banget. Karena ya kalau pemain, saya ngerasain sebagai pemain juga, ketika kita masuk ke ruang ganti locker room itu yang benar-benar fokusnya pertandingan, terus pressure-nya kan tinggi nih. Jadi apapun yang masuk ke kepala kita itu benar-benar kepikiran gitu kan. Makanya kenapa ketika kita masuk locker room, para pemain itu dikasih waktu, oke, begitu masuk locker room, handphone nggak boleh kita pegang lagi gitu kan, karena takut ke distract. Nah, ketika pelatih ataupun ya manajer memberikan motivasi yang benar-benar nyentuh, itu 2 kali lipat tenaga kita gitu. Karena benar-benar fokus kita tuh yang lempeng lah. Betul. Gitu. Ya karena pas hari H itu memang kan kalau taktikal kan udah sebelumnya udah ya. Tinggal psikologis itu di situ ya. Jadi lo kalau sebagai pelatih gimana Mas cara lo memotivasi pemain lo? Lo kontrak gue dulu. Jago emang jago. Mas Kurus, satu lagi. Kalau lo nggak suka bola, maksudnya lo nggak suka nonton bola gitu, terus hobi lo apa? Gua nggak ada hobi yang ini sih ya, yang bener-bener ya, maksudnya gua lagi pengen dengerin musik, lagi pengen baca. Tapi kebanyakan kalau waktu luang gue banyak tidur gue. Karena dulu jarang tidur kali ya. Mumpung belum mulai sih, belum balik ke Italia, banyak tidur aja sih Mas. Selama di sini sama di Malaysia ya. Harus main banyak dengan anak dong. Main dengan anak, keluarga ya. Gitu. Oke. Mas Kurniawan, thank you banget atas waktunya. Siap. Seru banget. Banyak yang bisa dipelajarin dari apa yang sudah dikatakan oleh Mas Kurniawan. Thank you banget Mas Kurus. Siap, aman. Sukses. Thank you.